Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, tanggal 12 Mei 2022. Ini IHSG-nya turun terus, teman-teman. Ya, seperti ini chartnya ya. IHSG-nya turun terus. Nah, ketika kemarin saya sampaikan ya, untuk hati-hati karena IHSG-nya kemarin nutup gap, tetapi closing-nya di bawah gap. Saya sampaikan untuk hati-hati. Dan memang benar teman-teman. Ternyata hari ini IHSG-nya kemarin karena nggak kuat candlenya, probabilitas turunnya adalah lebih tinggi dan kita bisa ngelihat ya hari ini IHSG-nya turun lagi 3,17. Tadi kan sempat ke 6.570 ya, seperti ini. Dan memang saat ini memang kita harus berhati-hati dulu. Sebaiknya bagaimana dengan kondisi seperti saat ini? Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading. Teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Nah, IHSG-nya turun terus nih. Kita harus bagaimana nih ya, seperti ini. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke bahasan ya. Poin penting yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, yang pertama adalah IHSG-nya itu kemarin tutup gap yang kuning ini. Namun demikian tidak berhasil, IHSG tidak berhasil ini ya. Tidak berhasil di atas gap-nya yang saya lingkarin ini. Itu adalah satu pertanda nggak bagus karena memang IHSG-nya nggak kuat. Jadi kenaikan kemarin itu hanya technical rebound. Jadi wajar ya kalau ada turun, terus biasanya ada perlawanan, itu adalah technical rebound aja. Nah, technical rebound itu biasanya terjadi ketika terjadi penurunan ya. Ketika saham-saham dibanting seperti itu ada technical rebound. Silakan teman-teman lihat saham-saham yang turun, pasti akan ada technical rebound. Dan technical rebound itu sebenarnya adalah satu kesempatan, teman-teman. Kesempatan apa? Ya ada dua sih. Kesempatan untuk teman-teman cut loss pada the best price atau cut loss secara terhormat atau cut loss pada harga terbaik. Jadi biasanya para trader senior itu mereka kalau bilang begini, kalau terjadi gap down, nah biasanya gap down kayak gini kan kita nggak bisa buang kan. Ketika terjadi gap down, IHSG-nya gap down, saham-saham ikut gap down, kita nggak bisa buang karena langsung ARB. Nah, karena apalagi sekarang ARB-nya 7%. Kalau 25% ya mungkin langsung dalam, tapi ya mungkin bisa buang, tapi ya langsung dalam seperti itu. Nah, kalau IHSG-nya, maksud saya saham ya, ini yang berlaku untuk saham. Kalau sahamnya hanya 7% batasan kirinya, maka mau buang susah, sehingga sudah ARB atau sudah gap down atau ya besoknya masih seperti itu. Nah, kalau terjadi gap down seperti itu, apalagi kalau 7%, 7%, 7%, kayak gitu, biasanya di hari kedua atau ketiga mulai ada jualannya mulai berkurang dan besoknya atau sorenya biasanya ada rebound. Itu terjadi di banyak saham. Banyak saham terjadi seperti itu ketika turun, ketika gap down, dia nanti akan ada kesempatan untuk technical rebound. Nah, technical rebound itu dimanfaatkan biasanya para trader senior itu kalau dia nggak bisa keluar. Keluarnya adalah ketika rebound. Dan itu terjadi di IHSG. Kemarin kenaikan itu adalah technical rebound dan karena turun lagi, ya boleh dibilang ini adalah dead cat bond gitu. Dead cat bond ya, kucing apa ya istilahnya, dead cat bond itu ya kucing loncat. Naik apa, dead cat itu kucing mati yang meloncat atau bergerak ya, gerakannya cuman gitu-gitu aja terus diem lagi kan seperti itu. Nah, kenapa kira-kira IHSG-nya seperti ini teman-teman? Kenapa kira-kira IHSG-nya seperti ini? Ya kalau misalkan kejadian turunnya IHSG kemarin bukan karena fundamental atau bukan karena high impact news, biasanya sih itu akan sesaat. Artinya mungkin cepat bisa kembali. Namun kalau menurut logis saya, ini teman-teman harus berhati-hati saat di bulan Mei ini karena
memang kebiasaannya adalah di Mei itu ada suatu quote yang biasa umum disampaikan di saham adalah sell on May and go away. Jualah di Mei dan kita diem dulu, kita santai dulu. Nanti baru sekitar bulan September Oktober kita beli lagi yang banyak. Nah, ini di sini saya sampaikan beli lagi yang banyak. Artinya apa? Artinya bukan saya melarang untuk teman-teman nggak trading, nggak positioning barang, karena nyatanya juga ketika marketnya itu turun, biasanya juga akan ada technical rebound. Nah, itu biasanya dipakai oleh trader-trader nekat yang tentu memiliki skill. Ya, saat ini sebenarnya saatnya panennya para trader. Makanya teman saya yang di Jogja, teman sering chatting saya, ini sebenarnya kesempatan bagi teman-teman yang bisa trading. Betul, ini adalah kesempatan untuk teman-teman yang mahir trading karena ya tape reading seperti itu, bit over analysis seperti itu. Karena memang pergerakan saham volatil. Dalam sehari aja saham itu bisa naik turun intraday-nya narik seperti itu. Tapi sekali lagi itu tentu nggak cocok untuk semua orang. Cocoknya hanya untuk yang bisa baca bit over analysis, tape reading, dan juga berani cut loss, berani take profit. Kalau membeli berharap mungkin naik cepat, kembali lagi ke harga-harga puncak. Enggak, sepertinya enggak. Kenapa? IHG-nya juga mungkin masih akan menyelam seperti itu. Walaupun mungkin ada timbul dan tenggelam, itu adalah minor correction seperti itu. Whipsaw ada pergerakan seperti itu, ada noise naik turunnya seperti itu. Kenapa IHG-nya menurut saya secara tren dia masih akan turun? Karena yang menggerakkan market saat ini adalah high impact news, fundamental news, yaitu kenaikan suku bunga Amerika, teman-teman. Di mana Amerika ini adalah mata uang major, mata uang utama dunia, dia versusnya ke mata uang yang lain tuh juga cukup mendominasi ya, teman-teman. Cukup mendominasi. Kita coba lihat dulu di sini kekuatan mata uang Amerika. Ini di sini saya ambil saya coba di sini ya, teman. Di sini saya punya USD Index. USD Index itu DXY. Nah, di sini kita bisa ngelihat USB Index dia kuat. Artinya kekuatan dari si USD terhadap mata uang yang lain ini dia mendominasi. Artinya kuat ya. Ya jelas karena yang sudah terang-terangan menaikkan suku bunga adalah the Fed. Naik dari 0,5 ke 1 basis point. Di mana yang saya baca tujuan akhirnya adalah naiknya bisa sampai 2,75, 2,75. Which is itu kenaikan yang sangat agresif ya selama 20 tahun ini. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena inflasi Amerika yang tinggi, teman-teman. Inflasi ini kenaikan suku bunganya ya. Ini kan kalau kita lihat di tahun 2000 berapa ini? 2000 yang tinggi ini adalah di 2020, 2019 tuh di 2,5. Jadi kemungkinan akan kembali lagi ke kisaran di 2,5 lagi ya di sini. Jadi masih mungkin naik 1 sampai 1,5, which is itu banyak dan nggak mungkin itu naiknya sekali saja, teman-teman. Kemungkinan per 3 bulan atau per 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Jadi apa? Intinya mungkin ke depan ini mungkin marketnya masih akan ada naik turun. Jadi saran saya memang saat ini untuk trading aja ya. Saat ini untuk trading saja. Jadi penyebabnya kenapa mata uang Amerika sangat mendominasi seperti ini, DXY-nya sangat mendominasi ya karena suku bunganya lebih menarik ya. Ketika suku bunga lebih menarik ya orang-orang yang sebelumnya menempatkan dananya di mungkin kripto dan saham yang lebih beresiko, lebih volatil seperti itu, mereka keluar dulu dan mencoba masuk atau outflow masuk ke tempat berbiak yang lebih bagus ya, yaitu ya mungkin bond Amerika ataupun ya yang lainnya lah yang intinya rate-nya lebih bagus. Nah, kita bisa ngelihat di sini ini adalah DXY, terus kemudian ini adalah US 10 US government bond ini dia dalam 3 hari sudah turun karena memang rate-nya kenaikan suku bunga kemarin kan di berapa ya, tanggal 5 Mei ya langsung naik terus ini sih memang sudah turun.
Terus kemudian kita juga bisa ngelihat ini untuk forex ya. Ini USD terhadap IDR kita bisa ngelihat mata uang kita kelihatan melemah terhadap USD, teman-teman. Bisa ngelihat seperti ini kan, kalau indeksnya pairnya adalah USD IDR, berarti kalau menguat menaik seperti ini berarti IDR-nya melemah ya. Terus kemudian ini Euro USD. Euro USD, euronya disebut di depan, berarti kalau dia turun maka yang kuat adalah yang belakang atau USD-nya. Nah, kelihatan sore ini USD-nya perkasa terhadap euro ya. Terus kemudian ini yen, USD yen ya. USD yen. Jadi ininya lebih menguat seperti ini. USD yen-nya menguat, jadi istilahnya USD-nya menguat terhadap yen. Ini artinya memang mata uang Amerika perkasa. Jadi outflow seperti ini bisa terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain juga. Tercermin dari apa ya teman-teman? Tercermin dari indeksnya. Nah, kita bisa ngelihat indeksnya sebenarnya yang terpengaruh bukan hanya dari Amerika sendiri, negara lain juga. Ini kalau kita bahas indeksnya. Ini di sini indeksnya untuk Amerika DJI memang downtrend, kepengaruh juga signifikan ketika mulai keluar berita naiknya Fed rate itu ya. Terus kemudian Nasdaq juga sama, SP500 juga sama. Secara umum downtrend semuanya. Nah, ini juga mata uang maksud saya Hang Seng. Hang Seng ini hari ini dia plus ya, teman-teman. Nikkei ini merah nih, cenderung lower. Nah, ini Eropa turun juga. Kemarin naik tapi kemarin kenaikannya itu hanya shooting star aja terus turun. Ini indeksnya, indeks Eropa juga sama satunya, D40 sama CAC40 juga sama, turun. Jadi intinya pengaruh kenaikan suku bunga ini memang nyata dan ini terimbas ke indeks ya, terimbas ke indeks dunia seperti itu. Nah, kita bisa melihat ini, oke, kita lihat dulu world market seperti ini ya. Ini indeksnya per hari ini. Jadi memang pengaruhnya kuat. Seperti itu, pengaruhnya memang kuat. Terus kemudian ya. Nah, berikutnya yang saya sampaikan adalah ini mungkin tidak, karena ini adalah penggeraknya adalah high impact news atau fundamental, yaitu suku bunga tadi. Mungkin ini enggak ini ya teman-teman. Enggak serta-merta 1-2 hari akan kembali lagi indeksnya dan saham-sahamnya, karena ini akan perlu waktu. Ya mungkin benar sekali memang sell on my and go away, baru kemudian kita buyback lagi di bulan September Oktober. Namun selama itu saya yakin juga masih akan ada saham-saham yang menarik ya. Masih akan ada saham-saham yang menarik. Ya intinya selama kondisi masih seperti ini ya, kita juga masih menunggu kenaikan suku bunga federal rate berikutnya di 3 bulan berikutnya, dan juga reaksi BI, Bank Indonesia, terhadap kenaikan suku bunga US itu akan seperti apa. Jadi sebaiknya saran saya teman-teman tetap berhati-hati aja dulu. Bukan saya melarang untuk trading, tapi kalau misalkan teman-teman ada ngelihat saham-saham yang bagus silahkan, tetapi resiko sendiri-sendiri, dan juga saya sarankan teman-teman untuk eling dan waspada ya. Eling artinya ya eling kondisinya seperti ini, market global lagi nggak bagus ya. Ada penggerak berupa fundamental news, fundamentalnya yaitu suku bunga yang berubah, di mana high impact news atau fundamental ini bisa membelokkan tren, teman-teman. Jadi kalau dulu saya belajar forex itu ada low impact news dan high impact news. Nah, high impact news itu adalah salah satunya suku bunga, di mana pengaruhnya bisa cepat pada saat high impact newsnya itu keluar ya. Terbukti memang 2 hari ini cepat sekali indeksnya hancur seperti itu. Dan itu juga lama pengaruhnya. Artinya recovernya juga lama. Artinya ya karena langsung turun dalam, terus kemudian ini adalah fundamental itu bisa berlangsung lama. Apalagi the Fed nanti mungkin menaikkannya masih 1 atau 2 atau 3 kali lagi. Jadi ya tetap waspada aja.
kemungkinan nanti di beberapa bulan lagi akan ada turbulence market seperti ini. Jadi teman-teman siap-siap aja, sementara mungkin harus bener-bener waspada dan disiplin kalau teman-teman mau positioning. Saya nggak ngelarang untuk trading, tapi saat ini memang cash is the king. Kalau mau trading silahkan, tapi jangan lupa take profit ya, seperti itu. Ya, seperti itu aja kondisinya. Dan saya bilang nggak semua sektor bagus, ada beberapa sektor yang ya masih bisa. Cuman saat ini saya nggak bisa bahas sektor mana yang bagus, karena tadi sudah saya scan, hampir semuanya terkena pengaruhnya. Cuman yang teman-teman bisa jadikan patokan adalah sektor-sektor yang masih terkait, ya mungkin apa ya, mungkin tambahan informasi yang lain. Contohnya, sektor-sektor yang terkait tambahan informasi yang penting atau kondisi-kondisi global yang penting adalah batu bara ya. Contohnya seperti itu. Kenapa? Ya karena saat ini batu bara memang harganya lagi bagus seperti itu ya. Harganya lagi bagus dan juga ya tahu-tahulah yang urusan suplai batu bara, suplai energi yang di dunia yang dikhawatirkan berkurang karena minyaknya pasokannya berkurang dari negara penghasilnya seperti itu. Makanya komoditas batu bara, komoditas gas, komoditas palm oil itu semuanya masih menarik. Nah, itu mungkin bisa jadi clue teman-teman untuk pick up sektor mana yang menarik seperti itu. Jadi contohnya ini saya bahaskan ke komoditasnya. Ini untuk oil memang naik turun ya, harganya naik turun sekarang di kisaran 103. Terus kemudian ini coal masih bagus banget, ini coalnya ya, coalnya masih bagus. Ini coal bisa jadi patokan, walaupun saham-saham coal juga ini pada turun juga ya, nggak turun lebih dalam sih coal, intinya mereka juga nggak naik lebih dalam, tapi cenderung seperti ketemu resistan dan retracement dulu. Itu memang karena kondisi market seperti itu. Terus kemudian natural gas juga sama, masih naik turun. Nah ini goldnya, ini kecenderungannya masih turun teman-teman, goldnya masih turun. Kalau dulu ketika marketnya itu nggak bagus, market saham nggak bagus, tapi market keuangan juga nggak bagus, terus geopolitik lagi hangat, biasanya safe havennya lari ke emas teman-teman. Dan itu sebenarnya terjadi kemarin ya, ketika ya terjadi nggak bagus kondisi geopolitik. Teman-teman tahu yang kemarin, katanya saya nggak boleh sebut, karena kalau saya sebut nanti video saya kena demonet ya teman-teman, karena menyebut itu kan di peraturan YouTube terbaru kan, kalau kita menyebut yang kemarin terkait yang itu loh, yang lagi berseteru itu katanya nanti demonetnya. Saya ya ikutin aja lah seperti itu. Ini memang kan karena geopolitik kemarin menghangat, harga emas nanjak. Itu memang benar. Nah, terus sekarang kondisi ada yang lebih menarik, yaitu suku bunga menyimpan di T-bond ataupun menyimpan di ya istilahnya deposito lah seperti itu. Gampangnya deposito US seperti itu. Kalau di luar sana, di Amerika sana, bunganya lebih menarik ya. Mungkin orang enggak, mata uangnya duitnya flow-nya ke USD dulu, nggak ke emas, nggak ke yang lain, nggak ke saham, nggak ke ini. Jadi wajar ketika terjadi outflow dari satu sektor, akan ada sektor lain yang naik. Itu sudah wajar karena memang pergerakannya seperti itu. Ini adalah dari harga komoditasnya. Ini harga CPO-nya juga masih tetap sama sih. Ini di kisaran 6.400-an. Ini pokoknya sektor-sektor komoditas masih menarik semuanya. Nah, terus kemudian untuk sektor lainnya gimana? Sektor lainnya sih, kalau saya sendiri ini untuk sektor yang saya sukain itu dari dulu memang tetap sektor perbankan teman-teman. Namun untuk perbankan saat ini, terutama top leader banking ya, saya paling sukain itu. Teman-teman harus waspada juga masalah inflasinya ya, karena mau nggak mau ketika USD naik dari 0,5 sekarang ke 0,1 ke 1% atau naik 1 saat ini, terus kemudian naik ke 275, kan otomatis USD-nya akan menguat teman. USD menguat, outflow keluar seperti itu. Outflow keluar kan USD melemah, IDR melemah ya. IDR melemah juga repot juga, karena negara kita juga ada yang perusahaan-perusahaan menggunakan hutang USD seperti itu kan, perlu USD juga. Dan juga mungkin kadang kita perlu impor ya, impor barang itu kan membayarnya pakai USD. Kalau kita impor barang membayarnya pakai USD lagi mahal ya, otomatis kan kita perlu USD-nya lebih banyak ya, menukarkan rupiah kita lebih banyak.
Jadinya ya mahal seperti itu. Kalau misalkan dulu nih ini barang kebutuhan barang apa misalkan barang bahan pokok apa masih diimpor, impornya pakai USD. USD-nya 15,5 ya kita perlu duit lebih banyak kalau dulu 14,5 ya. Kalau dulu 13,900 sekarang perlu 14,500 kan seperti itu lebih mahal. Jatuhnya nanti barang-barang lebih mahal ya. Kalau barang-barang mahal kayak kemarin bahan bakar mahal, tiket mahal ya. Bahkan Lombok mahal pun juga menyumbang inflasi. Kalau Indonesia inflasi, mau nggak mau juga ya bisa jadi ada satu corporate action. Ada monetary action apa? Ya menaikkan suku bunga. Ya yang repot siapa? Yang repot ya yang kredit teman-teman, yang kredit sama yang mau kredit, yang kredit seperti itu kan bayar bunganya. Kalau bunganya efektif ya, bunganya mengikuti pasar kan ikut disesuaikan. Seperti itu kira-kira. Jadi kaitan seperti itu. Jadi ya mungkin sementara kita hati-hati aja dulu teman-teman. Karena prinsipnya trading saham itu tidak setiap hari ya. Prinsipnya adalah ketika marketnya mau naik baru beli ya. Ketika marketnya turun mau turun baru jual. Jangan sudah turun baru jual ya. Kalau sekarang mau beli gimana Pak ya? Saran saya kalau beli ya silahkan tapi hati-hati aja ya karena ini adalah fundamental ya, pergerakan fundamental karena didrive oleh news fundamental oleh mata uang ya, di mana itu bisa turning the trend, bisa memutar tren. Jadi ya, sementara hati-hati aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus Pak, bahasan sektornya gimana Pak? Saya nggak mau membahas secara detail ya, karena ya sama aja. Intinya saat ini semua sektor tuh terpengaruh. Seperti ini BNI, kemarin bagus, nutup gap, tapi sekarang ya karena dia berhasil menembus lowernya yang kemarin, berarti ini sinyal nggak bagus ya. Ini saya menggunakan tren dari Januari, ini sudah sampai 50 retracement dan dia masih lanjut loh teman-teman. Jadi targetnya dia ada di 7.800 BNI ya. Seperti itu. BMRI sama juga. BMRI juga sama walaupun dia ada sedikit rebound. Nah, ini sampai 61 karena dia udah sampai 61 untuk Bank Mandiri ya. Ini udah sampai 61. Dia rebound. Sampai 61 dia rebound. Seperti itu. Terus kemudian BRI. Ini BRI sih belum tembus. Kalau BNI udah tembus ya. BNI sih BNI udah tembus tapi memang targetnya dia di 61. 61. Jadi belum. Kalau Bank BRI Bank Mandiri dia sudah rebound karena sudah nyampe target 61. Nah kalau nyampe di targetnya di 61 itu dilihat aja candlenya seperti apa. Kalau candlenya masih melawan untuk turun dan belum ARB mungkin ya, mungkin masih dalam. Intinya dilihat di target-targetnya. Nah ini kalau seperti ini, BRI ini jadi agak jelek ini karena dia kembali di bawah 61,8 ya. BCA pun juga sama teman-teman. Ini bahkan BCA sampai EMA 200 loh. Ya, ini hati-hati aja semuanya nih. BBTN ini juga sama nih. Jadi saya bilang memang saham-saham nih sama semua. BNGA yang kemarin bagus saja sekarang di MA 200. Ya. Nah, seperti ini. Seperti ini adalah bankingnya. Nah, ini bank digital juga sama, Artonya turun dalam teman-teman ya. Arto turun target di berapa ini? Ini kalau Arto ini ini seperti ada double top teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini adalah topnya ya. Double top seperti ini bisa turun berapa ini teman-teman kalau jebol di sini kan dia jebol nih. Nah, di sini dia jebol sehingga kalau penurunan di sini sebesar ini kalau kita kecilin ini nyampe nggak ya ininya saya? Tuh, nyampe nggak ini ya? Ini kalau saya turunkan ke sini ini nggak mau diturunkan, dia nggak mau. Jadi kalau saya turunkan, oke saya turunkan di sini. Ini aja dia nyampe 7.000 lebih, ini turunnya bisa 7.000 lebih teman-teman. Ini coba saya kecilkan ya, caranya saya kecilkan dulu seperti ini, saya geser dulu. Nah, ini saya geser. Nah, di sini bisa wah, masuk di 4.000 sih. Ini aja udah 8.000. Teman-teman. Ya
kita lihat dulu supportnya. Atau kita gunakan weekly deh, weekly lebih jelas. Di sini, nah kalau di sini sih ada target di 7.300 ya untuk Arto ya. Arto ada target di 7.300. Ya 7.300 pakai weekly aja lebih jelas ya. Itu untuk Arto, untuk yang lainnya ini sama sih, BBAI nggak begitu kepengaruh ya. Tapi bukan berarti dia juga akan naik teman-teman. Kalau kondisi sekarang orang-orang cash is the king, dia akan mencari saham-saham blue chip yang turun dalam dan blue chip leader dan masuknya di situ, bukan ke saham-saham kecil. Kenapa? Karena nanti kalau balik dia lebih kencang. Nah, secara umum nih yang di kita juga sama turunnya, Bevin juga, lainnya sama juga. Ini saham-saham kecil bukan menjadi fokus kita saat ini. Fokusnya tetap ke saham besar dulu teman-teman ya. Karena saham-saham big cap itu kalau turun cepat, nanti reboundnya juga cepat. Ini Astra juga kepengaruh juga. Kemarin naik turun lagi. Even United Tractor juga sama ya. Walaupun dia secara chart masih bagus banget. Nah, consumer pun juga kepengaruh teman-teman ya. Kemarin kan saya sampaikan beberapa consumer ini sudah cukup kelihatan lelahnya karena udah sampai di 50 retracement. Ya memang 50 retracement ini penting ya. Ketika sampai di 50 retracement ini memang sangat banyak yang take profit. Sering sekali terjadi take profit di 50 retracement. Ya. 50 retracement Unilever itu Unilever sih 50 retracementnya ada di 43. Unilever ada support ya di 46, 43 itu. Kalau yang lain sama Kino juga terkoreksi juga. Intinya rata-rata terkoreksi semua, jadi mesti hati-hati aja. Ini sama semua ya, Medco, Elsa dalam-dalam semuanya. Nah, kalau kondisi seperti ini teman-teman. Nih, nanti saya bahas kenapa kok bisa pada turun seperti ini. Ini sawitnya juga sama. Ini walaupun kemarin bagus ya, ini turun lagi. Ini intinya turun semuanya ya, teman-teman. Nggak usah nanya dulu supportnya di berapa. Ini mungkin masih perlu waktu ya. Sementara mood-moodnya market masih seperti ini, jangan dilawan dulu. Pokoknya jangan dilawan dulu. Kita nyantai-nyantai aja dulu, teman-teman. Pak, kok bisa santai, Pak? Ya karena saya belum positioning, teman-teman. Saya masih nunggu duitnya masuk dulu. Nah, ini Indomaret Raya oke ya. Ini ya, call-nya oke nih. Indomaret Raya, Adaro ini masih oke semua nih. Saya ini masuk list saya juga, cuman ya maunya sih belinya lebih murah lagi seperti itu. Oke, ini batubara secara umum koreksinya masih terbatas banget. Ini malah ada yang naik nih, KKGI ya. KKGI sih banyak. Kemarin juga sudah kelihatan sih. Ini ya, KKGI itu dia ada break. Nah, ini kemarin tuh di sini ya. KKGI ya, batubara boleh dimasukkan list teman-teman, tapi tidak semua ya, tidak semuanya. Ini metal juga masih low and low, lower and lower ya. Lower and lower metalnya. Telekom pun juga sama teman-teman. Telekomunikasi juga sama nih. Ini semua nih. Hampir yang kemarin ada positioning telekomunikasi juga ngeri juga ya. Ini konstruksi juga ya. Biasanya kan naiknya nggak ikut, turunnya ikut seperti itu. Saham-saham downtrend. Nah, ini juga properti yang kemarin bagus saja sedalam ini. Jadi memang sementara teman-teman tahan dulu. Kita santai-santai sejenak seperti itu ya. Indosemen juga sama semuanya ya. Saya nggak akan memberikan clue untuk hari ini. Intinya banyak banget yang turun. MTK, nih saya masuk list saya MTK ya. MTK saya akan tunggu di bawah. Nah, ini saham-saham yang rutin saya pantau juga sama semuanya turun teman-teman. Jadi nggak usah dicari mau beli apa, nggak usah. Santai-santai aja dulu sementara ya. Nah, ini lebih baik kita lebih aman kalau kita nanti belinya adalah ketika memang marketnya udah cukup kondusif. Oke Pak, kenapa sih Pak kok ketika marketnya turun kok rata-rata seperti orang pada buang barang semua, apa nggak rugi seperti itu? Ini pertanyaan ini muncul teman-teman. Jadi memang begitu teman-teman. Acuan para manajer investasi itu adalah indeks, ya. Indeks, makanya kenapa ada indeks? Karena indeks itu kan dipakai untuk acuan kinerja. Nah, kinerjanya dibandingkan ke apa gitu loh. Misalkan kinerja saham saya dibanding indeks. Oh, indeksnya bulan ini tumbuhnya misalkan 2%. Oh, porto saya tumbuhnya 10%. Jadi menang porto saya. Misalkan MI, para manajer investasi. Oh, saya bulan ini misalkan growth
hanya 3%. Oh, indeksnya misalkan 3%. Oh ya sama. Tetapi karena indeksnya turun dan masih pegang barang, kalau masih pegang barang indeksnya turun, otomatis kinerjanya akan turun karena sahamnya turun sekarang. Misalkan, ini IHSG-nya turun segini. Seperti ini kondisi sekarang. Kalau misalkan kita sebagai manajer investasi, kita masih pegang barang dan barang kita turun ya, kebanyakan turun, otomatis barang kelolaan kita akan turun. Ya, seperti itu kan. Kelolaan kita turun terus dibandingkan dengan IHSG bisa lebih baik atau lebih parah juga sebetulnya. Karena biasanya nggak mau yang seperti itu kalau misalkan masih ada cuan ya. Kalau saya sebagai manajer investasi, saya akan lepas barang dulu. Ya, akan lepas barang dulu. Ya, walaupun mungkin pada prakteknya saya nggak tahu kan sebagai manajer investasi nggak bisa semudah seperti saya sebagai trader. Kalau saya pribadi sebagai trader, kalau saya mengukur kinerja saya terhadap IHSG adalah ya ketika marketnya turun seperti ini, saya akan buang barang dulu karena nanti nggak mau saya dibandingkan kinerjanya dengan IHSG. Seperti itu. Nanti ketika sudah di bawah, marketnya sudah mulai kondusif, sudah mulai ada konsolidasi, sudah ada mulai higher high, baru kita beli. Baik, demikian dari saya, Surya Misri dan Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.